Bapa di surga, Allah Bapa yang sangat kami kasihi, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang memampukan kami menyembah Engkau lewat Roh-Mu yang kudus. Di pagi hari yang indah ini, di awal tahun, di tanggal 5 Januari, sesudah 5 hari melangkah di tahun yang baru. Banyak orang berpikir, Tuhan, mungkin hari tidak ada perbedaan, bulan tidak ada perbedaan, tahun tidak ada perbedaan, hanya perputaran bumi terhadap matahari setiap hari. Tetapi di dalam penanggalan-penanggalan yang ada di Alkitab kami menemukan bahwa setiap bulan baru, tahun yang baru adalah sebuah perayaan. Dan Engkau merayakan hari-hari tertentu lewat penanggalan-penanggalan yang ada. Dan kami berdoa agar kami memiliki sebuah sikap Tuhan yang benar ketika kami melihat hal-hal yang baru yang ada di depan kami. Bantu kami untuk positif, bantu kami untuk bisa melihat karya Engkau yang lebih dahsyat lagi. Engkau akan lakukan bagi kami, oleh kami, untuk kemuliaan Engkau. Kami berdoa Tuhan agar tahun ini akan menjadi tahun yang sukacita Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar ini Tuhan, boleh memberikan kepada kami sebuah semangat yang baru, untuk kami boleh menyala-nyala, berkobar-kobar, untuk boleh melayani Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, berikan Tuhan hikmat daripada Roh Kudus sehingga semua yang dikatakannya boleh sesuai dengan kehendak Engkau. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema di dalam tahun ini adalah amaze, ya, takjub. Ya, mungkin teman-teman yang baru pertama kali hadir, ya, ini adalah satu jemaat yang membangun satu keluarga, ya, keluarga rohani, keluarga yang saling berbagi satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain untuk kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat Tuhan. Dan tahun 2024 saya berharap kita juga mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tahun ini seluruh Nusantara, Gereja Kristus Indonesia Nusantara memberikan satu tema besar, ya, namanya adalah takjub atau amaze. Ya, dengan satu subtema, hanya orang-orang yang mengalami ketakjuban akan Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan bagi Tuhan. Jikalau kita takjub, jikalau kita amazed by God, we will do amazing thing for God. Kalau kita diinspirasi oleh Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang inspiring bagi Tuhan kita. Jadi ini tema yang menurut saya sangat-sangat kuat, sangat strong. Dan khotbah saudara kita Adit, ya, di akhir tahun yang lalu, di awal tahun, ya, akhir tahun kalau nggak salah, 29, ya, Natal, ya, tentang perlombaan, ya, tentang perlombaan tahun yang lalu dengan perjalanan. Jadi perlombaan untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita isi di dalam tahun ini. Amin. Saya berharap kita semua semangat nih, mau nyambut tahun yang baru. Bahkan beberapa minggu ini kita pergi berkunjung ke rumah saudara dan saudari, saya melihat suasana kebatinan itu betul-betul berasa suasana tahun baru. Nah, bagi kita di sini yang belum merasakan suasana kebatinan yang baru, saya berharap belum terlambat karena masih bulan baru. Amin. Ya, ini baru tanggal 5. Jadi kalau kamu masih merasa sama aja bro, tanggal 1, tanggal 2, 31, tanggal sama aja, yang ada cuman capek. Ya, kembang api habis itu udah selesai. Jangan. Saya pengen kita menggunakan ini sebagai momentum yang baik untuk menatap satu tahun. Sesudah kita mengevaluasi tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2024. Ya, saya berharap di dalam perjalanan kita melewati tahun 2024, kita bisa melihat betapa banyak Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa menyebutkan satu demi satu, tapi khususnya untuk jemaat, hal-hal yang terjadi sepanjang tahun bagi jemaat Kristus hari ini, terutama yang ada di Tangerang, saya bisa melihat ada jiwa demi jiwa, keluarga-keluarga baru ditambahkan, ditumbuhkan di dalam jemaat Tuhan. Tidak kurang dari 40 jiwa ditambahkan dalam tahun ini bagi kerajaan Tuhan, amin. Untuk orang-orang yang ada di Tangerang, jadi saya melihat satu demi satu, orang-orang ditambahkan, ditumbuhkan. Tempat ini adalah saksi bisu. Bagaimana orang mengambil keputusan-keputusan besar.
Mereka mempunyai komitmen yang baru di dalam kehidupan mereka untuk mengasihi Tuhan seumur hidup mereka. Dan inilah satu kabar baik yang membuat pesta berulang-ulang terjadi di sorga. Amin. Ini adalah sebuah perayaan yang gak akan ada habis-habisnya. Alkitab berkata ketika satu orang bertobat, malaikat-malaikat berpesta. Mungkin pestanya gak sama dengan kita. Yaitu dengan nyanyian, keputusanku ya. Ini beda, mungkin lagunya beda, angelic host itu beda nyanyiannya. Ya, setiap satu jiwa dimenangkan. Itu satu perayaan. Dan kalian tahu apa yang terjadi di neraka? Wah, itu betul-betul semua ditegur. Ya, iblis selalu meeting. Setiap kali ada orang bertobat meeting terus. Kamu lakukan apa ya? Kenapa kok bisa dia lolos dari tangkapan kita? Ya bos, karena begini bos. Tapi di surga, wah, dancing my soul. Wah, keren ya. Itu betul-betul satu perayaan. Jiwa-jiwa yang ditambahkan. Tahun ini, saya berharap itu akan terus dan terus dan terus bergaung. Menjadi sebuah momentum di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam grup kita, di dalam jemaat kita, di dalam lingkungan-lingkungan yang lebih besar. Orang-orang mengalami perdamaian dengan Kristus. Amin. Orang-orang diperdamaikan dengan Allah lewat Kristus. Yang kedua, kita mulai menyebar. Tahun yang lalu, Tuhan sangat baik bagi jemaat ini. Kita memulai beberapa jemaat-jemaat, dimulai dengan pemisahan gereja. Gereja Tangerang pecah. Iya, betul ya. Tapi bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti yang positif. Ketika gereja semakin padat, kita harus sebarkan. Ya, kita mulai ada kebaktian pemuda. Ternyata kebaktian pemuda tidak cukup. Ada juga kebaktian remaja. Ternyata kebaktian remaja tidak cukup. Saya ingat tahun yang lalu Pak Anang bicara dengan saya, boleh nggak piwa mengadakan ibadah sendiri. Saya bilang, tenaganya dari mana? Jangan ditanya, luar biasa. Ya, umur boleh nambah tapi tenaga itu mereka masih tetap on. Karena ada Bapak Rudi Rusmina yang masih fresh ya, yang betul-betul menjadi support system, dan juga ada David dan Yeni. Mana David dan Yeni? Wah, ini yang kemarin sudah mengalami hidup baru waktu Natal piwa ya. Dari seorang penjahat menjadi penjahit. Amin. Luar biasa ya, karena ditobatkan oleh istrinya. Jadi dia mau melayani piwa seumur hidupnya. Amin. Dan saya melihat ini adalah sebuah variasi yang sangat luar biasa. Tetapi tidak cukup hanya di situ. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu di bulan Oktober perayaan gereja. Kita mengangkat satu kelompok, yaitu kelompok Tangerang Barat. Pergilah ke barat anak muda dan bertumbuhlah bersama alam, kita bilang. Dan jadilah gereja Citra Raya. Amin. Ini luar biasa. Hari ini gereja Citra Raya akan terus bertumbuh. Dan saya percaya orang-orang yang ada di Citra Raya adalah wilayah Tangerang Barat yang Tuhan mau bangun. Tetapi nggak berhenti sampai di situ saja. Pamulang tidak mau ketinggalan. Pamulang bilang, masa cuma di sana yang semangat? Kita juga. Mereka mendebat apa? Nama. Namanya apa ini? Ya, PDS. Ya, saya masih ingat perdebatan yang terjadi di Pamulang waktu itu. Mereka bilang kayak partai, jangan PDS ya. Akhirnya singkat cerita jadilah GPS. Apa itu GPS? Ya, awalnya grup Pamulang sekitarnya. Tapi mereka bervisi itu akan menjadi gereja Pamulang dan sekitarnya. Amin. Ini mulai tepuk tangan ya. Inilah orang-orang yang ada di wilayah-wilayah sana. Tetapi saya semangat juga. Di akhir tahun saya ngobrol dengan Bro Andreas Wati. Dia bilang, kita juga tidak mau ketinggalan. Kita mau di utara juga ada gereja. Amin. Wah, ini luar biasa. Ini gerakan desentralisasi. Wah, udah mulai bersuara. Tapi waktu saya pergi ke Tangerang Utara, Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu kamu pergi nanti ke Tangerang Utara sudah berbeda. Kalau saudara-saudari pergi ke Tanjung Kait, kalian pergi ke Teluk Naga, kemudian kalian nyebrang, ketemulah Pik 2. Wow. Dan ternyata Pik 2 adalah wilayah kota Tangerang. Amin. Ini luar biasa. Jadi ini masalah ini. Masalah dengan apa? Masalah dengan Jakarta. Tapi tidak, itu bukan masalah yang buruk. Good problem. Artinya apa? Orang-orang Tangerang Utara akan mempersiapkan diri memasuki wilayah Pik 2. Itu adalah
daerah yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Dulu itu tempat jin buang anak. Sekarang di sana banyak jiwa-jiwa yang menunggu untuk diselamatkan. Amin. Ini adalah sebuah tantangan. Tetapi bukan cuma di situ. Akhir bulan yang lalu, saya kumpul dengan grup Timur. Di sana ada Ribut dan Yani. Meskipun begitu tenang grup itu, tetapi selalu ribut ya. Karena di sana ada ribut. Mereka bilang kita juga nggak mau ketinggalan. Kita juga pengen ada di Timur. Dan saya lihat kesaksian demi kesaksian di grup itu. Saudari kita Yani duduk dalam posisi lemah. Dia sharing kabar-kabar baik. Dia cerita, saya kalau ada tenaga saya pengen membantu si A, si B, si C, si D. Itu Bu, yang itu gimana ya? Tolong ya, kita sama-sama. Saya pengen ngajar dia. Saya dengar cerita itu ya, saya hanya bisa memuji Tuhan. Dan saya takjub. I am amazed. Melihat orang-orang dengan segala handicap yang mereka punya, dengan semua keterbatasan yang mereka punya. Mereka terus ingin mengembangkan pelayanan-pelayanan yang bisa menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Itulah yang terjadi di Timur. Dan saya percaya wilayah Tangerang Timur juga akan bisa terus berjuang bersama-sama. Amin. Ya, awal tahun baru. Kemarin saya ketemu dengan satu kapal. Ya, satu kapal yang tinggal di wilayah dekat Perum Karawaci. Saya ingat waktu saya baru pertama kali datang ke Tangerang tahun 2006. Sebagian besar jemaat ini berasal dari wilayah Perum Karawaci. Betul ya? Siapa di sini? Alumni Perum. Wah, nah ini ada 200 orang nih alumni Perum nih. Ya. Saya ingat masa-masa itu. Harapan kita Perum Karawaci dan rumah Pak Saud Ellen itu tempat namanya kepala suku ya. Disitulah orang-orang single kumpul. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Waktu berjalan, waktu berlalu. Perum Karawaci sudah mulai ditinggalkan. Tetapi saya bersyukur Tuhan membawa saudara kita si Zoki dan Ibu Hana di daerah Perum Karawaci. Amin. Kemarin ngobrol sama mereka. Saya bilang, Pak ini saatnya kita bangkit. Dia lihat saya seperti lihat hantu. Saya berdoa supaya Bapak dan Ibu maju beriman untuk membangun kerajaan Tuhan yang ada di daerah Perum Karawaci. Saya lihat ibunya lebih semangat. Tapi saya semangat, saya bangga dengan Pak Zizoki. Dia bilang, doakan saya. Wow. Dia percaya kuasa doa. Dan saya percaya kita semua di sini akan bisa melihat satu demi satu wilayah-wilayah untuk bisa dibawa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Amin. Hal yang ketiga yang kita juga lihat penyertaan Tuhan sepanjang 2024. Pemulihan yang terjadi pasca COVID. Sepanjang 2021-2022. Ya, kita mengalami ada banyak masalah. 2023 mulai pemulihan, tapi 2024 saya mulai melihat pekerjaan mulai dipulihkan, kondisi kesehatan mulai diperbaiki, kita sudah lebih kebal, kita udah nggak bisa bedakan mana COVID, mana namanya flu seperti saya sekarang ya. Kalau dulu saya begini langsung udah keluar ini, udah bubar ini jemaat. Betul kan? Thank you. Tapi kalau sekarang orang mau batuk rejan, batuk apa segala macam kita bilang biasalah. Mau COVID mau enggak, udah enggak berfungsi lagi namanya tester, betul ya? Ya swab, kalau dulu kan swab ya, masih ingat ya? Terus yang mahal apa namanya itu? PCR, nah saya masih ingat. Hidung yang dicolok-colok itu betul ya? Itu sangat mengerikan. Semua harus dibersih-bersihkan dulu. Tapi hari ini, mau batuk, mau ini, bahkan banyak yang udah berani batuk di sampingnya. Kenapa? Karena dia merasa sudah ada antibody, betul ya? Sudah ada kekuatan, sudah ada antivirus. Dan pemulihan terus terjadi. Tapi bukan berarti kita bermain-main. Amin. Kita juga harus menjaga kesehatan. Itu adalah penyertaan Tuhan. Dan kita akan masuk. Tahun 2025. Jika kita masih takjub akan Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang menakjubkan bagi Dia. Pertanyaan saya, apakah kita takjub akan Tuhan hari ini? Atau kita takjub dengan ChatGPT? Wah bro, ChatGPT bro ya. Wow keren banget. Atau kita takjub dengan peningkatan cryptocurrency? Atau kita takjub dengan teknologi-teknologi listrik yang luar biasa?
Atau kita takjub akan Tuhan? Tadi kita menyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Waktu kita menyanyikan itu, kamu nyanyi dengan segenap hati? Kita menyanyi dengan sukacita. Kita takjub karena Tuhan, betul-betul kita kagum akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau tahun 2025 kita akan jalani seperti biasa. Saya berharap kita berpikir 3 hal tentang Tuhan kita hari ini. Coba pikirkan mukjizatnya. Masih ada nggak mukjizat Tuhan? Percaya nggak mukjizat Tuhan bisa terjadi? Siapa di sini percaya? Wah, luar biasa kita percaya. Mukjizat Tuhan. Pertanyaan saya, tahun 2024 apakah kita mengalami mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada nggak satu mukjizat, satu perkara yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, hidup saudara, dan kamu kagum akan Tuhan? Atau hidup berjalan dengan biasa-biasa? Yang kedua, ajarannya. Kita kagum gak akan ajarannya? Tema bulan ini adalah Burning Hearts. Ya, Burning Hearts itu adalah satu peristiwa oleh 2 orang murid yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, sekitar 6 mil perjalanan jauhnya. Tiba-tiba ini adalah masa waktu Yesus mati. Mereka dengar Yesus sudah mati, dikuburkan. Tetapi katanya Yesus itu bangkit, tapi itu katanya itu rumor yang terjadi. Jadi mereka lagi bersedih. Tiba-tiba ada orang ketiga. Dan belakangan mereka tahu bahwa itulah Yesus. Orang yang ketiga itu bercerita tentang apa? Bapak Ibu tahu, nanti bisa dibaca di Lukas pasal yang ke-24. Bahwa orang itu bercerita tentang perjanjian lama dari kitab Musa sampai kepada surat nabi-nabi. Bayangkan. Berarti itu dari Kejadian sampai Maleakhi. Dirangkum oleh Yesus dalam sebuah perjalanan. Sehingga murid-murid yang mendengarkan itu ada 2 orang. Salah satu kalau nggak salah namanya Kleopas. Berjalan bersama-sama dan mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar waktu dia menceritakan tentang Taurat. Tentang ajaran daripada firman Tuhan. Pertanyaannya, masih nggak kita takjub akan ajaran Kristus? Takjub gak kita tentang pengajaran-pengajaran para rasul? Takjub gak kita pengajaran-pengajaran firman? Waktu kita membaca Alkitab, kita membaca Alkitab dengan excitement. Dengan satu sukacita, dengan satu ketertarikan yang besar. Atau kita baca Alkitab. Saya mulai baca Alkitab, mulai lagi, kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Anang. Saya bilang, kita start lagi baca Kejadian lagi. Start engine. Vum, vum, vum. Kejadian, aku stuck di ayat 3. Baca lagi, stuck di ayat 4. Waktu dikatakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksudnya? Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Apa maksudnya? Kemudian Allah memisahkan terang dari gelap. Apa maksudnya? Saya mulai bertanya dan saya takjub akan firman Tuhan. Saya ingin tanya Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian. Waktu kamu membaca, you read your Bible, I feel amazed by the word of God. Karena cara membacanya itu beda, teman-teman ya. Cara membaca Alkitab sebagai scripture, dengan cara kita membaca Alkitab sebagai logos, atau dengan cara kita membaca Alkitab sebagai rema, itu level yang sangat berbeda. Tetapi memang mulai kita harus membaca lebih dahulu. Waktu kamu tahu ajaran-ajarannya. Dan yang terakhir, coba pikirkan tentang kasih Tuhan. Kasihnya seperti sungai, amin. Kasihnya seperti sungai. Sungai tidak pernah berhenti. Dia selalu mengalir. Mengalir di waktu kering, mengalir di waktu banjir. Itulah kasih Tuhan, amin. Kasih Tuhan seperti sungai, gak pernah stuck di dalam melakukan. Mungkin tahun 2024 kita stuck di dalam mengasihi. Capek saya. Saya tawar hati, saya udah gak lagi mau mengasihi. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berhenti di dalam mengasihi saudara dan saya. Masihkah kita takjub? Hari ini saya ingin kita melihat satu peristiwa. Secara singkat saya akan share tentang ini. Sebuah peristiwa di mana Yesus menyembuhkan
seseorang yang membuat audiens takjub. Kita lihat sama-sama di Markus pasal yang ke-7. Mulai ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Jadi ada berapa kota itu? Tirus, Sidon, Galilea, Dekapolis. Jadi ini adalah daerah pelayanan Yesus, daerah utara Israel. Jadi Yesus belum turun, dia masih di utara, di daerah-daerah itu. Ya, daerah-daerah Galilea, Nazaret. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi kalau meletakkan tangan itu ya ke kepala biasanya ya. Memberkati. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata, Efatah. Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub. Mereka amazed dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Wow. Inilah 6 ayat yang menakjubkan yang dilakukan oleh Yesus. Peristiwanya tidak panjang ditulis oleh Markus. Markus itu adalah sebuah cerita pekerjaan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Markus pasal 1 sampai pasal 16, kita akan menemukan apa yang dilakukan, bukan apa yang diteorikan oleh Yesus. Bukan apa yang sering ngomongin oleh Yesus. Bukan apa yang dimimpikan oleh Yesus. Bukan apa yang diingin-ingin diidam-idamkan oleh Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Firman Tuhan dikatakan bukan hanya mendengarkan tetapi juga memeliharanya di dalam hatinya. Dengan cara apa? Melakukan. Melakukan firman Tuhan. You will see the amazing things happen in your life. Jadi tema saya, khotbah saya hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap. Mungkin kita semua di sini kebanyakan adalah orang yang bisa mendengar, betul ya? Dari respon kita. Tapi kadang-kadang saya ngomong ya, kita sepertinya tidak mendengar loh. Ya, atau pernah nggak melihat orang kayak begitu? Saya sering ditegur istri saya, Hani dengar. Saya mendengar dan mendengar, tapi tidak menanggap. Pernah terjadi dia dalam suami istri jadi ribut? Ya inilah itu ya. Ngomong apa, jawabannya apa, betul ya? Kenapa? Karena kita sering mengalami banyak informasi ke kuping kita, bahkan kita tidak bisa mendengar yang di depan mata kita sendiri. Jadi ini model ketulian yang berbeda, betul ya? Ini levelnya beda. Tetapi saya pengen belajar prinsip-prinsipnya. Ya, kita doakan supaya orang-orang yang tulis secara fisik, bahkan Tuhan lakukan mukjizat mereka bisa mendengar. Amin. Kita doakan. Tapi kita juga berdoa supaya pelayanan orang-orang, saya menghargai saudara kita Yeni, Kenny dan kawan-kawan. Mereka mau melakukan pelayanan orang-orang yang tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara dengan bahasa isyarat. Saya menghargai, artinya hal-hal yang luar biasa yang mereka lakukan. Tetapi saya ingin Bapak Ibu Saudara-saudari kita coba melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Mungkin masalah kita bukan tuli secara pendengaran fisik, tetapi kita tuli secara pendengaran rohani. Kita membaca firman gak ngerti-ngerti, betul ya? Disuruh ngomong, gagap terus, gak bisa jelas ngomongnya. Oke, bahkan gak pernah memberikan kesaksian kepada siapapun tentang kebaikan Tuhan. Dan kita bingung, gimana cara ngomongnya?
Saya percaya segala sesuatu dimulai dengan kata. Makanya dikatakan di Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah kata. Pada mulanya adalah firman. Amin. Jadi kalau Tuhan tidak berkata-kata, bagaimana kita bisa hari ini mengerti? Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari cara Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendengar dengan benar, berkata-kata dengan baik. Amin. Ini adalah satu hal yang akan kita bisa lihat. Dan ini akan sangat menakjubkan. Hal yang pertama adalah cara kerja. Cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja orang-orang. Lihat apa yang terjadi. Di ayat 33 dan 34. Dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Loh, kenapa bisa begitu? Kenapa dipisahkan? Lihat ayat sebelumnya. Sebelumnya apa? Di situ ayat 32, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Itu adalah permohonan orang-orang yang membawa orang tuli dan gagap itu. Betul ya? Jadi mereka membawa orang yang sakit itu kepada Yesus. Dan menginstruksikan, memohon sebuah instruksi kepada Yesus untuk melakukan hal yang mereka inginkan. Tetapi yang Yesus lakukan berbeda. Yang Yesus lakukan, alih-alih dia menaruh tangannya di atas orang yang sakit itu, pertama yang Yesus lakukan, dia memisahkan orang sakit itu dari keramaian. Pertanyaannya, mengapa Yesus memisahkan? Saya nggak tahu, kita harus tanya Yesus nanti, betul ya? Tetapi paling nggak kita mulai berpikir, mengapa Yesus melakukan itu? Waktu kita lihat ayat berikutnya, dia nggak mau perbuatan dia diketahui oleh orang lain. Berarti apa? Yesus sengaja melakukan hal-hal yang luar biasa itu secara secret, secara rahasia. Dia tidak mau show off. Hari ini banyak sekali miracle-miracle yang mau di show off, betul ya? Banyak orang datang karena apa? Hadirilah yang mana, yang buta bisa berjalan, yang tuli bisa melihat. Ya iya benar, itu bukan mukjizat. Yang buta bisa berjalan nggak? Bisa. Yang tuli bisa melihat nggak? Bisa. Ya, jadi kalau kita nggak salah baca, kalau kita salah baca, kita salah paham juga ya. Kita datang rame-rame, ternyata nggak ada apa-apa. Tapi udah banyak orang datang. Nah Yesus tidak mau melakukan itu secara show off, dia tidak show off. Yesus tidak mau supaya, nih lihat ya, gua demo ya, oke? Belum ada yang percaya ya, gua demo nih sekarang ya. Oh yo, yup, fokus. Nggak begitu cara Yesus. Dalam konteks dia mau menyembuhkan si tuli dan si gagap ini, dia pisahkan orang itu. Arti kata memisahkan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang pengudusan. Set aside, set apart. Dikhususkan, dipisahkan. Waktu kita berbicara tentang pengudusan, ini bukan kelihatan kayak orang kudus. Wah kalem, bajunya rapi, kata-katanya tenang, kemudian fokus. Itu action tampak luar. Yang dimaksudkan kudus adalah mereka ngerti mereka itu mau melakukan apa dalam hidupnya. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu maksudnya apa? Dikuduskan. Anak pertama orang-orang Israel dikuduskan, dikhususkan. Untuk apa? Melakukan penyembahan. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kristen hari ini apa? Dikuduskan untuk apa? Kita dikuduskan untuk datang hari Minggu bro, setiap minggu. Bukan, hari Minggu ini untuk isi energi, amin Bapak Ibu. Datang ke gereja itu bukan artinya kita jadi orang kudus, bukan. Kita datang ke gereja hari Minggu karena kita mau energize. Kita mau isi bensin, kita mau bagikan energi kita juga kepada orang lain sehingga kita sama-sama sebagai kongregasi, sebagai sidang jemaat bersama-sama menguatkan satu sama lain. Ada amin? Itulah tujuan di dalam pertemuan hari Minggu. Bukan tujuan hidup beribadah. Tujuan hidup beribadah bukan datang hari Minggu. Tujuan hidup beribadah adalah untuk memahami pengkhususan, set aside, set apart yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini yang lebih mengerikan. Sesudah dia dipisahkan, ternyata ada sebuah prosesi, ada ritual yang Yesus mau lakukan. Mohon maaf, ini kurang bersih nih kelihatannya. Oke? Dia lihat telinga orang itu, wah memang agak banyak juga kotoran di dalam ya. Oh ini kayaknya tulinya ini bukan karena tuli gimana? Mungkin menurut Yesus. Wah ini kayaknya nggak pernah dibersihin ini.
Oke, terus terang. Beberapa hari ini Bapak Ibu ya, saya lagi nonton YouTube bagaimana ada satu pelayanan ODGJ. Tahu ODGJ? Orang dengan kelainan jiwa. Beberapa lah di antara kita, termasuk saya juga ada kelainan. Tapi levelnya masih agak rendah, oke? Saya lihat, ya waktu saya perhatikan bagaimana ODGJ itu ditolong. Kan teorinya sih saya tahu, ya kerusakan otak segala macam, harus dikasih obat ini, kemudian masuk rumah sakit jiwa segala macam. Dan banyak yang kita pikir sadar, gak taunya balik lagi. Kenapa? Kan waktu disuruh nyanyi, kelihatan udah sadar. Nyanyinya apa? Aku masih seperti yang dulu. Masuk lagi. Bisa. Oke? Karena masih sama dengan sebelumnya dia datang. Itu jok bapak-bapak. Sok. Nah, yang dilakukan oleh Yesus, diambil jarinya, dia masukkan ke kuping orang tuli itu. Waktu saya kecil, ada beberapa teman saya, mohon maaf nih, telinganya penuh nanah. Jadi setiap kali kita masuk kelas, saya udah tahu, baunya udah semerbak. Ya, karena ibu saya perawat, ada beberapa kali saya bawa kapas, saya pikir dengan menutupi dengan kapas, baunya akan hilang. Saya nggak tahu pernah nggak punya pengalaman, atau saya doang yang punya pengalaman itu. Ya, tapi ternyata itu infeksi Bapak Ibu, karena sering dikorek-korek waktu gatal. Jadi akhirnya bau. Dan Yesus tahu masalah ketulian orang ini. Terlalu banyak kotoran. Makanya dia pisahkan. Dan ini betul-betul mungkin agak bau nih, makanya mungkin dia pisahkan. Saudara-saudari, cara Tuhan dengan cara manusia beda loh. Di dalam melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin di dalam tahun 2024 sering kita membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain kan. Wah bro, itu mukjizat terjadi sama grup ini loh bro, kok kita ya gini-gini aja kita. Kemudian kita komplain sama pemimpin. Ya kok kita nggak ini sih bro. Mereka lakukan begini-begini berhasil, kita coba dong. Ya kita ini kok malas-malas aja. Kamu nggak tahu pemimpin kamu menangis berhari-hari. Karena ministry itu tidak ada pergerakan. Tetapi orang-orang di dalam mungkin nggak ngerti apa-apa. Mereka cuma mau meniru dan meniru dan meniru. Itulah kesukaan manusia, betul ya? Dia ikut, dia tiru cara orang lain. Dia pikir itulah cara yang umum dipakai, jadi itu yang benar. Saya mau kasih tahu, dari mana kita bisa tahu bahwa tradisi yang umum dipakai adalah sebuah kebenaran? Kalau kamu begini, kamu akan begitu. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Tapi kamu akan mengerti cara Tuhan kalau kita rela dipisahkan dari dunia dulu. Kalau kita nggak rela dipisahkan dari dunia, kita masih tetap dengan gaya kita yang lama. Terus kita menuntut Tuhan, itu probabilitasnya, kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Beberapa bisa berhasil, betul. Ada orang menantang Tuhan, mereka katakan begini, kalau memang benar kamu itu ada, kamu memang eksis, tunjukkan sama saya hari ini. Ada yang bisa terjadi. Tapi probabilitasnya, kesempatan itu sangat kecil kayak orang undian. Kebanyakan orang, Tuhan tahu hati mereka memang keras, hati mereka memang bebal. Hati mereka memang tidak mau mendengar dan tidak mau menanggap. Makanya Tuhan pisahkan. Mau gak kita dipisahkan oleh Tuhan? Dan yang kedua, mau gak kita dijamah oleh Tuhan? Dan ternyata penyembuhan itu holistik, bukan parsial. Penyembuhan itu menyeluruh, bukan setengah-setengah. Waktu Yesus meraba telinga orang itu, waktu Yesus menaruh jarinya di telinga orang itu, dia juga meraba lidahnya. Wah, ini agak kotornya luar biasa ini, betul ya? Ini pekerjaan kotor Bapak Ibu. Ini pekerjaan kotor. Karena dia gagap. Betul ya? Apa yang luar biasa di sini? Waktu saya lihat tadi ODGJ yang saya ceritakan itu. Tidak ada teori yang lebih hebat. Tidak ada teori yang jauh lebih dikdaya untuk membantu orang-orang dengan kelainan jiwa. Selain daripada empati secara personal. Tidak ada cara lain. Kalau kamu tidak berempati dengan orang itu, apa yang dilakukan orang di kampung-kampung kalau ada ODGJ? Dipasung, dikurung, betul ya? Kenapa? Karena sering bikin ribut katanya. Sering bikin huru hara. Jadi apa? Manusia gampang sekali mau cari jalan cepat. Shortcut untuk membereskan masalah. Betul atau betul?
Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau beresin masalah dengan cepat. Kalau nggak bisa diberesin masalah dengan cepat, ya udah biarin aja, nggak usah diapa-apain lagi. Makanya yang dilakukan orang adalah di kampung-kampung ya ditaruh, dikurung, kemudian dipasung. Ada satu ibu-ibu dikurung di satu ruangan 1 kali 1 kali 1 meter selama 2 tahun. Mohon maaf, kotorannya pun di dalam. Tapi bisa sehat juga, lumayan juga. Saya pikir, wow, ini pakai ilmu apa ini? Tapi selama 2 tahun. Tapi orang ini datang, dia suruh buka. Dia sentuh orang itu. Dia bilang, saya tidak akan menyakiti kamu. Dia sentuh tangannya dengan lembut. Saya akan menolong kamu. Saya akan mendengarkan kamu. Dia kasih assurance. Dia kasih peneguhan. Terus terang, kalau kita yang melihat itu, kita tidak dekat secara fisik aja berasa bau, betul loh. Terus terang, bajunya udah 2 tahun gak diganti. Rambutnya gak mandi sama sekali. Tapi dia mau pegang, gak berasa bau, gak ada begini. Dia seolah-olah gak ada rasa, gak ada bau. Dia datang dan dia hak orang itu. Singkat cerita, selama berapa bulan kemudian orang itu sadar. Dia tanya, kamu ingat gak masa-masa pertama kali kita ketemu? Dia bilang, ingat. Apa yang kamu rasakan? Dia bilang, aku merasa ditolong. Orang gila pun bisa merasa ada yang menolong lo. Bayangin. Saya ingat kembali. Saya pernah melakukan hal yang sama waktu saya di Manado. Ada satu orang gila. Ternyata itu teman dari seorang saudara. Tapi saya tahu. Ada orang melakukan itu hanya tugas. Tapi mereka tidak melakukan itu dengan empati. Menolong orang-orang tertentu yang mengalami sakit-sakit tertentu. Sakit mental, sakit fisik, sakit kejiwaan. Layanilah mereka dengan empati. Amin. Empatilah yang dilakukan oleh Yesus. Selain daripada mukjizat yang luar biasa itu. Dia pisahkan, kemudian dia memasukkan jarinya ke telinganya. Kemudian dia meraba lidahnya. Kemudian dia berbicara kepada Bapa. Ephata. Ephata itu artinya apa? Dia bilang terbukalah. Apa yang terbuka sebenarnya? Apanya yang terbuka? Lidahnya bukan. Kalau saya tangkap, pengertian orang itu jadi terbuka. Pemahaman dia akan dirinya jadi terbuka. Karena dikatakan orang itu jadi bisa berkata-kata dengan baik. Bagaimana dia bisa belajar? Orang yang tuli bagaimana bisa belajar berkata-kata dengan baik? Tapi somehow Tuhan bisa bekerja menyempurnakan dengan begitu sempurna orang yang percaya kepada Dia. Tuhan bisa bekerja. Cara kerja apa yang kita harapkan Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita dan gak terjadi? Saya berharap kita ambil keputusan. Serahkan penyelesaian apapun masalah kita di dalam cara kerja Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Itu adalah cara kerja yang terbaik yang Tuhan mau lakukan dalam tahun ini, dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, hasilnya apa? Hasil kerjanya, ayat 35. Dikatakan, maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ternyata ada pengikat di lidahnya sehingga dia gagap. Ada yang mengikat lidahnya sehingga dia ngomong gak jelas. Ngomong gak nyambung. Ngomong gak bisa dipahami dengan baik. Bagaimana cara Yesus melakukan penyembuhan dengan orang seperti ini? Banyak di antara kita bilang, oh itu proses bro. Itu proses. Saya mau kasih tahu teman-teman, ada perbedaan antara namanya penyempurnaan dengan namanya penyembuhan. Oke? Penyembuhan bagi Yesus itu seketika. Dan itu baik, dan itu melepaskan, dan itu membuat terbuka. Sama dengan pertobatan, Bapak Ibu. Pertobatan itu adalah perbuatan seketika. Banyak orang berpikir bahwa pertobatan itu butuh waktu. Saya bilang itu adalah penyempurnaan. Tapi itu bukan bentuk hanya pertobatan. Ketika Yesus bekerja dalam hidup seseorang, saya percaya, orang yang berdosa yang paling berat dosanya sekalipun, ketika ada satu perjumpaan yang penuh dengan empati dengan Kristus, saya mau katakan, penyembuhan seseorang itu terjadi dengan sempurna. Seketika.
Seketika. Bro, kan kita kalau kita belajar Alkitab kan mau bisa lama, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Iya, itu karena apa? Karena kita tidak mendengar. Oke? Banyak di antara kita tidak mendengar. Kita mendengar dengan pemikiran-pemikiran kita. Tapi itu kita kasih pemikiran kita, pendengaran kita betul-betul kepada firman Tuhan. Kita serius dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan menjamah lidah kita, meraba lidah kita dengan firman Tuhan yang menyentuh kita dengan dalam. Saya mau kasih tahu, pertobatan itu adalah satu tindakan seketika. Seketika. Ngapain lama-lama? Emang kamu tahu Yesus datang kapan? Emang kita tahu kita hidup sampai kapan? Oh bro, buktinya saya udah 50 tahun, saya masih tetap hidup, bro. Masih fresh. Oke, puji Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi nobody knows. Ada orang lagi mau belanja di rest area di Alfamart. Oke. Terlambat. Gak apa-apa, kita akan berteman dengan Alfamart, oke? Tiba-tiba terjadi apa? Penembakan. Di sebuah rest area. Kebayang gak Bapak Ibu kalau kita yang lagi belanja di situ? Ngeri. Karena kita pikir, oh itu masih jauh. Seperti istilah, Belanda masih jauh Pak. Enggak, saya bilang, kematian itu selalu dekat. Tuhan meloloskan kita aja dari maut berkali-kali, betul ya? Tapi Tuhan mau, dengan kelolosan itu, kita bertobat seketika. Dengarkan dengan dalam. Karena hasil kerja Tuhan pasti seketika. Jadi coba recheck lagi. Pertobatan kita karena perubahan diri yang secara gradualikah? Atau itu adalah hasil karya Tuhan? Karena terus terang, saya bukan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu siapa yang bertobat, siapa yang tidak bertobat. Tuhan tahu siapa yang sedang hanya berproses mau berubah. Hanya untuk supaya istilahnya branding diri mereka lebih baik. Ada orang kayak begitu, bukan karena dia bertobat. Bertobat dengan orang berubah, 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Oke? Bertobat itu adalah perubahan holistik dari rohnya kepada jiwanya kemudian kepada fisiknya. Tetapi kalau orang yang hanya berubah secara gradual, perubahan hanya sebuah perubahan pikiran atau perubahan jiwa, itu mungkin gak nyampe kepada spiritual. Terlihat dari mana? Prinsip-prinsip hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terutama yang dia tidak suka. Yang dia suka dia ikutin. Berarti apa? Kamu mencoba mensinkritisme, mencampur aduk antara kebenaran firman Tuhan dengan keyakinan kita sendiri. Dan jadilah kita menjadi orang yang kelihatannya rohani, sebenarnya kita sangat manusiawi. Makanya pertobatannya jadi susah. Saya mau beritahu hari ini, Tuhan itu menyembuhkan seketika dan sempurna. Artinya apa? Kalau kita bertobat karena pekerjaan Tuhan, kita hanya perlu mengambil sebuah keputusan, yaitu Tuhan pakai saya. Tuhan ubahkan saya. Tuhan bantu aku Tuhan. Aku gak sanggup berubah sendiri. Udah saya coba, gak bisa Tuhan. Tuhan kasih saya energi. Itulah pertobatan. Itulah yang didoakan oleh pemungut cukai itu. Dan dia katakan apa? Tuhan ampunilah aku orang yang berdosa ini. Satu kalimat pendek. Gak perlu berpanjang-panjang dan bertele-tele. Jadi kalau kita tahun 2024 masih susah di dalam pertobatan, terus kita bilangnya apa? Proseslah. Kamu lagi berbicara tentang your character. Kamu gak berbicara tentang the power of God from the Bible. Kalau kita berbicara pertobatan, kuasa firman Tuhan jauh lebih powerful daripada usaha berubahkan karakter kita. Ada amin? Nah, karakter kita akan berjalan sesuai dengan perubahan prinsip-prinsip hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Tiba-tiba datang karakter keadilan muncul di dalam hidup kita. Ketika kita diperlakukan 3, 4, 5 kali kesalahan dan kita harus tetap baik kepada orang itu, kita mulai berteriak-teriak sama Tuhan dan kita bertanya, di mana keadilan? Betul atau betul? Kita begitu biasanya. Sehingga apa? Mengasihi menjadi ini lagi, aduh capek deh gua. Akhirnya kita udah mulai mengurangi. Lama-lama kita lama-lama kita udah sakit hati, ilfil segala macam dan tidak lagi mengasihi. Tetapi kalau kita bertobat dari Tuhan, kita mulai bilang kepada diri kita, siapa saya Tuhan? Saya juga orang berdosa. Saya bukan Tuhan yang bisa menilai orang lebih baik daripada kamu ya Tuhan. Ampuni saya kalau saya sering menilai manusia menurut ukuran saya.
Itulah doa pertobatan. So jangan terlalu pintar Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang paling pintar. Amin. Nah bukan berarti saya mau membela orang-orang yang nakal. Amin. Orang nakal harus bertobat. Amin. Orang bebal harus bertobat. Tetapi bagi kita di sini yang lagi bermasalah di dalam pengampunan, orang yang suka menzolimi kita, yang suka jahat kepada kita, mari kita praktekkan prinsip firman Tuhan, doakan mereka. Amin. Dan siap selalu mengadakan rekonsiliasi ketika itu dibutuhkan. Jangan gini, kita doakan orang ketika diminta rekonsiliasi, kita nggak siap. Terus kita bilang, gue udah doain, gue udah beresin, gue udah gak mau pikirin lagi. Artinya apa? Kamu udah gak mau bertemu dengan dia lagi, you and dia end. Udah gak ada lagi. Hasil kerja Tuhan lewat pertobatan itu seketika dan sempurna. Dan lihat respon orang. Wow. Respon daripada orang-orang ini yang luar biasa. Ayat 37. Ayat 36-37. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Wow. Mampu gak anak-anak Tuhan di tempat ini melakukan itu kepada orang-orang? Makin dilarang. Saya berharap satu hari saya larang kita berkhotbah, saya larang kita mengajar Alkitab, saya larang kita menginjil. Makin saya larang, makin berapi-api. Wow. Berarti kalian sudah takjub akan Tuhan. Amin. Saya bilang tolong ya grup zone pusat, tolong jangan ada lagi yang menginjil ya. Semuanya berantak. Wah gak bisa dong bro, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Wah dalam hati saya bilang yes, wah, gila, keren. Ya coba pemimpin saya kasih tips kepada kalian, mungkin itu caranya. Ya saya gak mau kita di sini menginjil lagi, tolong jangan lagi. Jangan lagi memberitakan kebaikan Tuhan. No need. Mereka berontak. Karena yang terjadi selama ini kita suruh-suruh makin gak mau, betul kan? Tapi harus lewat proses yang benar. Amin. Jangan tidak lewat proses yang benar. Ketika mereka takjub, berarti apa yang dilakukan pemimpin? Paling penting adalah kita mulai menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2024. Catat peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang kamu alami dengan Tuhan. Ceritakan itu kepada generasi kita, ceritakan itu kepada orang di grup kita, ceritakan itu kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena makin dilarang, makin dihambat, kamu makin merambat. Amin. Makin kamu ditahan-tahan, kamu cari jalan lain seperti air mengalir. Terus mau bercerita. Tahun 2024 mungkin adalah tahun di mana kita paling diam. Karena tidak pernah mengalami mukjizat daripada Tuhan. Saya berdoa untuk kita. Supaya kamu mengalami mukjizat Tuhan. Supaya kamu takjub akan ajarannya. Takjub akan kasihnya. Takjub akan hal yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga apa? Tahun baru ini. Kita akan akhiri nanti. Kalau Tuhan berkenan. Dengan sebuah perayaan takjub. Kita amazed by God. Dan semoga firman Tuhan ini memberikan kita satu perasaan yang berbeda untuk memandang Kristus dengan sudut pandang yang jauh lebih benar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Hanya satu perikop yang kami baca Tuhan. Tapi bantu kami untuk bisa mengerti bahwa tidak ada yang lebih menakjubkan kami di dunia ini selain daripada mengenal Engkau dengan lebih baik. Tuhan, kami berdoa supaya mengenal Engkau bukan hanya secara teori, secara pengetahuan, tetapi juga boleh terlibat di dalam mukjizat Engkau. Karena Engkau berkata, Engkau masih sama. Engkau adalah Alfa dan Omega. Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, jikalau ada hal-hal yang membutuhkan Tuhan mukjizat yang daripada Kau terjadi dalam kehidupan kami, untuk membuat kami bertobat, untuk membuat pendengaran kami lebih tajam, untuk membuat lidah kami terbuka sehingga kami tidak lagi gagap berbicara tentang kebaikan Kau, lakukan itu ya Tuhan. Bagi setiap kami di sini ya Bapak, sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak kesayangan Engkau yang betul-betul mau menikmati, mensyukuri kebaikan Kau sepanjang tahun 2025 ini ke depan. Terima kasih Tuhan, jaga jemaat ini, jaga saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada.
Sehingga kita bersama-sama boleh experience the amazing things dalam tahun ini bersama dengan Kau. Sebentar kami juga akan merayakan perjamuan kudus Tuhan. Sebagai peringatan akan kebaikan Kau, pengorbananmu di kayu salib. Kami berdoa supaya kami semua di sini boleh terinspirasi kembali dan termotivasi, terutama di dalam kasih kami kepada orang lain. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Hanya di dalam nama Nabi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.